Beralih ke Amerika Serikat, Saudara, 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC menuntut TikTok atas tuduhan telah membahayakan anak-anak dan remaja. Gugatan terjadi di tengah ancaman larangan operasional TikTok di Amerika Serikat jika tidak dijual ke perusahaan Amerika Serikat pada Januari 2025. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. TikTok hadapi sejumlah gugatan dari 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC sejak 8 Oktober lalu. TikTok dituntut karena dianggap berbahaya dan gagal melindungi generasi muda. TikTok juga dianggap secara sengaja mendesain software yang membuat ketagihan anak-anak agar terus menonton video selama mungkin. It has promoted excessive and addictive and compulsive use by design of our children through its different features, from autoplay and infinite scroll to its likes to its beauty filter. Tuntutan serupa juga dilakukan di New York. TikTok dianggap bertanggung jawab atas tingginya angka depresi di kalangan anak-anak dan remaja. Because we wanted to protect children, it's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significantly high rates of depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal ideation, and other mental health issues, largely because of social media. TikTok menyangkal tuduhan ini. Lewat unggahan tertulis, TikTok sebut tuntutan ini tidak akurat dan menyesatkan. TikTok mengaku secara proaktif menolak pengguna di bawah umur dan telah luncurkan fitur seperti pembatasan penggunaan mode keluarga dan mode privasi khusus untuk pengguna di bawah 16 tahun. Tuntutan ini berawal dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh koalisi bipartisan Partai Demokrat juga Partai Republik semenjak bulan Maret tahun 2022 lalu. Lantas yang kerap menjadi pertanyaan adalah apakah kesehatan mental yang mempengaruhi generasi muda ini sepenuhnya adalah kesalahan TikTok atau sebuah fenomena media sosial secara umum? Studi Indiana University menyimpulkan media sosial secara umum berkontribusi terhadap stres pemuda di Amerika Serikat. Over half are saying they feel pressure, negative pressure to achieve and to always be exceptional. And over half are saying they feel negative pressure to look good or to have a certain appearance. The steps that we're taking to protect teens. Tuntutan ini terjadi di tengah upaya TikTok hadapi ancaman larangan operasional jika tidak menjual platformnya ke perusahaan AS paling lambat Januari mendatang. Bulan Mei 2024, sejumlah kreator konten luncurkan petisi menolak wacana larangan pemerintah AS ini karena dianggap berseberangan dengan amandemen pertama konstitusi AS yang jamin kebebasan berpendapat. Amerika Serikat sendiri adalah pasar kedua terbesar TikTok setelah Indonesia dengan 120 juta pengguna. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Sesaat lagi, Saudara, kita kembali ke informasi dalam negeri. Hari ini para calon menteri dan wakil menteri kembali mengikuti pembekalan hari kedua dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan hari ini dengan materi pertama berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menggelar perpisahan bersama jajaran pegawai Sekretariat Wakil Presiden dan wartawan Istana Wakil Presiden pada Kamis pagi.